Kurikulum dan sistem pendidikan di Arab Saudi. Kurikulum dan metode pembelajaran. Sistem pendidikan di Saudi Arabia pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada praktiknya, akan tetapi masih terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya. Dan untuk sekolah-sekolah swasta diharuskan mengikuti peraturan kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Dengan demikian, terdapat kurikulum yang seragam di seluruh Saudi Arabia. Penerapan kurikulum dimonitor melalui berbagai cara, seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester. Sedangkan untuk pemilihan metode mengajar itu berbeda-beda antara masing-masing mata pelajaran. Contohnya seperti pada guru mata pelajaran agama, mereka lebih menekankan pada hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain dari papan tulis. Sistem pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama, di antaranya: pertama, pendidikan umum untuk laki-laki; kedua, pendidikan umum untuk perempuan; dan ketiga, ada pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Pendidikan umum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, pendidikan dasar yang terdiri dari SD berusia 6-12 tahun. Kedua, pendidikan menengah berusia 12-15 tahun. Ketiga, pendidikan sekunder berusia 15-18 tahun. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi, universitas atau akademi. Sistem pendidikan di Turki. Turki adalah sebuah republik konstitusional dan demokratis. Negara ini memiliki sistem pendidikan terpusat yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah berdirinya Turki modern pada tahun 1932. Atatürk menjabat sebagai presiden pertama dan menciptakan sistem kenegaraan yang sekunder, di mana pendidikan dirancang untuk menghasilkan kelas pekerja terampil, produktif, dan menjadi individu yang kreatif di era yang serba inovatif. Sistem pendidikan di negara Turki berada di bawah undang-undang baru pemerintahannya, menetapkan 12 tahun wajib belajar, yang dibagi menjadi 3 tingkatan 4 tahun, yaitu sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Di Turki, Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap administrasi semua tahapan dan jenis pendidikan prasekolah. Perencanaan pendidikan dan koordinasi pendidikan berada di bawah lingkup dari Yüksek Öğretim Kurulu atau Dewan Pendidikan Tinggi yang biasa disingkat YOK. Di beberapa provinsi, urusan pendidikan diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Nasional yang ditunjuk oleh menteri, tetapi bekerja di bawah arahan gubernur provinsi. Departemen Pendidikan Nasional di Turki selain menetapkan kurikulum sekolah dasar, ia juga menyiapkan dan menyetujui buku pelajaran dan alat peraga. Selain itu juga, negara ini menetapkan sistem penilaian pada tingkatan sekolah menengah dengan menggunakan angka 1 sampai dengan 5. Pemberian nilai pada pendidikan menengah di Turki sangat ketat. Angka 4 dan 5 sama-sama akan mendapatkan nilai A. Dan biasanya angka 5 sangat jarang diberikan untuk siswa di sekolah. Sistem pendidikan di Irak.
Negara Irak merupakan negara yang berbentuk republik merdeka pada tahun 1958. Sistem pendidikan di Irak tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem pendidikan yang ada di negara Timur Tengah lainnya, yaitu A. Tingkat ibtidaiyah lamanya pendidikan 6 tahun atau 6 kelas. B. Tingkat mutawasitah lamanya pendidikan 3 tahun. C. Tingkat sanawiyah lamanya pendidikan 4 tahun. Pada tingkatan ibtidaiyah, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, diajarkan agama selama 2 jam dalam seminggu. Begitu pula pada tingkat mutawasitah dan sanawiyah. Pada tiap-tiap kelasnya akan diajarkan seagama selama 2 jam seminggu. Sistem pendidikan di Mesir. Program pendidikan wajib belajar di Mesir adalah dari kelas 1 sampai kelas 9. Sistem ini mengikuti pola 6+3+3 dengan 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah, 3 tahun sekolah atas. Di Mesir, sekolah dasar berlangsung 6 tahun untuk siswa berusia 6-12 tahun, di mana materi belajar selama 6 tahun pendidikan dasar meliputi bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, musik, studi agama, dan ilmu pengetahuan alam. Di kelas 4 diperkenalkan dengan pertanian, sedangkan di kelas 5 ditambahkan dengan seni, ekonomi rumah tangga, dan ilmu sosial. Negara ini juga melaksanakan sekolah internasional yang mengikuti kurikulum Amerika, Inggris, atau Kanada. Selanjutnya, setelah pendidikan dasar, siswa akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah yang berlangsung selama 3 tahun. Tingkatan ini untuk siswa berusia 12-15 tahun. Kurikulum pada tahap ini meliputi bahasa Arab, pertanian, seni, bahasa Inggris, pendidikan industri, matematika, musik, studi agama, dan ilmu sosial. Sedangkan sekolah menengah atas juga berlangsung selama 3 tahun untuk siswa yang berusia 15-18 tahun. Sekolah menengah atas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama A. Sekolah menengah umum, B. Sekolah menengah Al-Azhar, C. Sekolah menengah teknik. Kesimpulan, sehingga berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Irak, dan Turki sudah berkembang lebih maju dibandingkan pendidikan di Indonesia. Di negara seperti Saudi Arabia, Irak, dan Turki lebih menitik beratkan pada pendidikan agama dan mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Bahkan Saudi Arabia memiliki pendidikan khusus untuk bidang agama Islam untuk menyampaikan sebagai dakwah ulama. Berbeda lagi dengan pendidikan di Turki, di mana pendidikannya dipengaruhi oleh paham sekuler yang dibawa oleh Atatürk, sehingga pendidikan dan kurikulumnya uang diajarkan pada satuan tingkat pendidikannya menitik beratkan pada pelajaran umum dibandingkan agama.